Baik, perkenalkan, nama saya Imadi Bagus Cahaya Wibawa dengan NIM 19026120334. Saya merupakan koas yang saat ini menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen jalan nafas atau airway management. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang manajemen dari jalan nafas, kita perlu mengetahui anatomi daripada jalan nafas itu seperti apa. Jadi respiratory tract dari manusia itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu upper dan lower respiratory tract. Untuk yang upper itu bermula dari hidung sampai ke faring, sedangkan lower itu bermula dari laring sampai ke alveoli. Nah, di sini untuk yang upper bermula dari nasal vestibul masuk ke nasal cavity, lalu ke koana, baru akhirnya memasuki ke faring yang terdiri dari tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Baru selanjutnya udara akan masuk ke saluran nafas bawah yang terdiri dari laring, trakea yang berujung di karina, baru akhirnya bercabang menjadi bronkus, bronchiolus, dan berujung di alveoli. Nah, pada laring itu sendiri terdapat 9 kartilago yang mana 3 diantaranya itu berpasangan jadi itu ada 6, yaitu arytenoid, cuneiform, dan corniculata, dan 3 kartilago sisanya itu kartilago tunggal, yaitu kartilago tiroid, cricoid, dan epiglottis. Jadi ini adalah anatomi daripada laring itu sendiri. Mengapa anatomi dari laring ini penting untuk kita ketahui? Karena pada manajemen daripada airway kita akan melakukan laryngoskop sehingga kita perlu melihat atau mengetahui struktur anatomi daripada laring itu sendiri dengan baik. Jadi di sini pada laryngoskop kita bisa melihat base of tongue atau pangkal daripada lidah. Selanjutnya di sini juga ada epiglottis, ada pita suara yang mana terdiri dari pita suara sejati dan pita suara semu. Lalu di sini ada glottis, lalu di dalamnya kita bisa lihat inner lining daripada trakea itu sendiri, dan bisa juga kita lihat corniculata, cartilago corniculatanya. Selanjutnya pada pernafasan itu sendiri, airway itu sangat berperan penting dalam menyalurkan udara dari hidung sampai akhirnya masuk ke alveoli. Karena pada alveoli ini akan terjadi proses respirasi. Proses respirasi ini merupakan proses pertukaran daripada gas O2 dan CO2 yang terjadi di alveoli, yang mana pertama-tama darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke atrium kanan, dibawa ke ventrikel kanan, dan dipompa di paru-paru, di mana darah yang dibawa dari jantung itu merupakan darah yang kaya akan CO2. Baru selanjutnya ketika sampai di alveoli, akan terjadi difusi daripada oksigen dan karbon dioksida tersebut, sehingga terjadi pertukaran antara CO2 dan O2, sehingga pada ekspirasi nantinya akan mengeluarkan CO2 dan oksigen yang diinspirasi akan masuk ke darah untuk selanjutnya dibawa ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, ke aorta, dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu kita juga perlu mengetahui inervasi daripada sistem di jalan nafas itu sendiri. Jadi pada bagian hidung atau kafum nasi itu diinervasi oleh nervus trigeminus, yang mana yang cabang depan, yang bagian depan itu diinervasi oleh nervus trigeminus cabang ophthalmic. Untuk yang bagian tengah diinervasi oleh nervus trigeminus cabang maxillary, dan bagian belakang itu ada sedikit terinervasi oleh nervus trigeminus cabang mandibular. Selanjutnya pada lidah itu diinervasi oleh nervus trigeminus cabang mandibular. Lalu selanjutnya pada daerah faring itu dia diinervasi oleh nervus 9 atau nervus glossopharyngeus. Selanjutnya nervus vagus juga menginervasi pada daerah faring sampai dengan laring, yang mana nervus vagus ini terdiri dari nervus laryngeal superior, nervus laryngeal internal, dan nervus laryngeal recurrent. Pada kasus-kasus apabila terjadi cedera daripada nervus vagus maupun nervus laryngeal akan menimbulkan berbagai manifestasi yang berbeda-beda. Seperti misalnya pada cedera di laryngeal nerve, itu apabila unilateral, manifestasinya itu mungkin akan minimal dan jarang terjadi hoarseness maupun afonia. Akan tetapi jika bilateral akan mulai timbul hoarseness atau suara serak dan juga tiring of voice-nya itu sendiri. Apabila terjadi cederanya itu di recurrent laryngeal nerve,
biasanya unilateral saja dia sudah menyebabkan hoarseness, dan apabila apabila dia akut, dia akan menyebabkan stridor atau bisa juga menyebabkan distress nafas. Sedangkan apabila lesinya itu bilateral dan kronis, bisa terjadi afonia. Sedangkan apabila terjadi cedera dari nervus vagus yang unilateral, itu bisa menimbulkan manifestasi hoarseness, dan yang bilateral akan menimbulkan manifestasi afonia. Baik, ini adalah fisiologi dari paru itu sendiri, di mana paru ini memiliki kapasitas dan volume ketika melakukan pernafasan. Yang pertama, ketika kita melakukan nafas biasa, itu disebut dengan volume tidal, di mana volume tidal itu adalah volume udara yang kita lakukan inspirasi dan ekspirasi biasa ketika kita melakukan inspirasi dan ekspirasi biasa. Jadi volumenya itu adalah 500 ml. Lalu selanjutnya terdapat volume cadangan inspirasi, di mana volume cadangan inspirasi itu adalah jumlah udara yang dapat dihirup setelah melakukan inspirasi biasa sampai melakukan inspirasi maksimal. Jadi untuk volume cadangan inspirasi itu adalah sebesar 1.500 ml. Lalu terdapat juga volume cadangan ekspirasi, yaitu jumlah udara yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi biasa sampai akhirnya mencapai ekspirasi maksimal. Jadi untuk volume cadangan ekspirasi itu juga volumenya biasanya adalah 1.500 ml. Nah, untuk gabungan daripada volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi itu kita sebut dengan vital capacity atau kapasitas vital, yang mana kapasitas vital itu adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi maksimal setelah pasien tersebut melakukan inspirasi yang maksimal. Jadi, pasien melakukan inspirasi maksimal terlebih dahulu, setelah itu pasien mengekspirasi sebanyak-banyaknya sampai ekspirasi maksimal, jumlah udara yang dikeluarkan itulah yang kita sebut dengan kapasitas vital. Selanjutnya, terdapat total lung capacity, di mana total lung capacity ini adalah gabungan dari kapasitas vital dan volume residu. Volume residu ini adalah jumlah udara yang akan tetap berada di dalam paru-paru meskipun kita sudah melakukan ekspirasi maksimal. Jadi total volume paru itu biasanya jumlahnya adalah sekitar 4.500 cc. Sedangkan kapasitas vital itu biasanya volumenya 3.500 cc. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai airway management sendiri. Jadi untuk melakukan airway management di sini ada beberapa outline yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentunya cara-cara menilai status daripada jalan nafas itu sendiri. Lalu yang kedua adalah persiapan alat dalam melakukan airway management. Lalu yang ketiga, posisi pasien ketika melakukan airway management. Lalu preoksigenasi, bag and mask ventilation, intubasi, dan konfirmasi daripada letak endotracheal tube. Yang pertama, kita dalam melakukan penilaian status jalan nafas pada kasus misalkan kita ingin pada saat akan melakukan manipulasi jalan nafas pada operasi sebelumnya, untuk pada anamnesis kita bisa tanyakan pada pasien atau keluarga tentang manajemen jalan nafas sebelumnya, apakah ada riwayat bedah, apakah ada massa atau tumor, trauma, luka bakar, masalah dengan fonasi, dan adanya masalah seperti OSAS atau obstructive sleep apnea syndrome. Selain itu, kita juga bisa menggunakan beberapa kriteria-kriteria untuk menilai apakah kemungkinan terjadi kesulitan dalam manipulasi airway-nya itu sendiri. Seperti misalnya, jika kita ingin melakukan manipulasi dengan menggunakan mask, face mask, kita perlu mengevaluasi dengan kriteria MOUNS. Yang pertama, M itu adalah mask seal, di mana mask seal ini kita melihat apakah ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan face mask-nya itu tidak tertutup dengan baik. Seperti misalkan pada pasien dengan rambut jenggot sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran daripada face mask-nya itu sendiri. Yang kedua adalah adanya obstruksi atau obesity. Lalu A ini adalah age atau umurnya lebih dari 55 tahun. N itu no teeth. Dan S itu stiff lungs atau pemasangan daripada C-spine yang akan mempersulit pada manipulasi mask itu sendiri. Lalu pada manipulasi intubation, kita bisa menggunakan kriteria Lemon, di mana yang L itu adalah look, itu evaluate 332 criteria, yang M itu adalah Mallampati score, O itu adalah obstruction dan obesity, dan N itu adalah kita evaluasi neck-nya. Untuk Lemon kriteria akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya.
Lalu pada pemasangan LMA kita juga perlu memperhatikan kriteria ROTS, di mana R itu adalah restricted mouth, O itu adalah ada tidaknya obstruksi, D itu adalah disruption atau distortion, dan S adalah stiff lungs or C spine protection. Lalu pada surgical airway kita bisa menggunakan kriteria short, itu adalah S itu surgery, H itu hematum, O obesity, R radiation, dan T tumor. Jadi pada lemon yang pertama L itu kan look tadi ya, kita bisa lihat dari eksternalnya apakah terdapat facial trauma, apakah terdapat gigi seri yang besar, ada tidaknya kumis atau jenggot, dan lidah yang besar. Apabila positif kita berikan poin 1, lalu I itu adalah evaluate 332 rule, di mana 332 rule itu yang pertama adalah jarak dari insisor atau jarak dari gigi seri itu bisa sampai 3 jari. Untuk gambarnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu yang kedua adalah jarak dari hyoid ke mental itu 3 jari, dan thyroid to mouth itu 2 jari. Lalu M-nya itu adalah Malampati score, di mana Malampati score lebih dari 3 kan kita masukkan sebagai positif 1. Untuk yang 332 ini sendiri, apabila kurang dari 332, baru akan kita berikan nilai positif 1. Untuk obstruction, itu kita lihat apakah terdapat kondisi seperti epiglottitis, peritonsillar abscess, dan adanya trauma. Selain itu, untuk N itu kita lihat apakah terdapat limited neck mobility atau tidak. Nah, dari poin-poin tersebut kita akumulasikan apabila Lemon score-nya itu lebih dari 3, itu menandakan kemungkinan akan sulit untuk dilakukan intubasi pada pasien itu. Jadi ini adalah ilustrasi daripada 332 rule, di mana yang pertama, 3 itu adalah jarak dari insisor, jadi kita pastikan pasien bisa membuka mulutnya hingga kita bisa masukkan 3 jari ke dalam mulut pasien. Lalu untuk ketiga yang kedua itu adalah jarak dari mento ke hyoid, mental ke hyoid itu lebih dari minimal 3 jari, dan yang 2 itu adalah jarak dari kartilago tiroid ke ujung ke bawah dari ujung bibir ini minimal 2 jari. Selanjutnya adalah upper lip bite test, di mana upper lip bite test ini kita lihat atau kita evaluasi untuk melihat apakah pada pasien ini akan bermakna jika kita lakukan manipulasi jaw thrust, di mana pada upper lip bite test ini kita akan minta pasien untuk mencoba memajukan rahang bawahnya dan menggigit upper lip-nya. Apabila dia kelas 1, berarti pemasangan intubasinya masih atau manipulasi jaw thrust-nya itu masih bermakna dan tidak terjadi pergerakan yang sulit. Lalu untuk kelas 2 juga kira-kira masih sama, sedangkan kelas 3 itu pasien tidak dapat menggerakkan ke depan lagi rahang bawahnya. Biasanya itu terjadi pada kondisi rahang bawah yang lebih protruded ke anterior. Seperti jika di orang Bali itu istilahnya adalah pada orang-orang dengan camet. Jadi ketika dia itu tidak bisa memprotrusikan rahang bawahnya itu ke anterior, kemungkinan manuver jaw thrust-nya itu tidak akan bermakna karena pergerakan daripada rahang bawahnya itu sudah terbatas. Selanjutnya adalah Malampati score, di mana Malampati score ini kita lakukan untuk menilai apakah terdapat kesulitan atau tidak dalam melakukan intubasi. Jadi di sini pertama, jika Malampati score-nya itu kelas 1, itu bisa kita lihat semuanya dengan lengkap, baik itu uvula, palatum mole, palatum durum, maupun pilar, dan juga fauces-nya. Sedangkan apabila yang kelas 2, pilarnya sudah mulai tidak terlihat, namun uvula masih sebagian terlihat, palatum mole masih terlihat, dan fauces juga masih terlihat. Untuk yang kelas 3, biasanya hanya terlihat base atau dasar daripada uvulanya saja, fauces sudah mulai sulit terlihat, dan palatum mole masih terlihat. Sedangkan untuk yang kelas 4 itu kita tidak dapat melihat palatum mole sama sekali dan hanya dapat melihat palatum durumnya saja.
Selanjutnya, untuk penilaian jalan nafas juga bisa kita lihat dengan laryngeal view grade system. Dalam melakukan laryngeal view grade system ini, kita perlu menggunakan laryngoskop. Jadi, untuk yang grade 1, itu masih lengkap semuanya terlihat, mulai dari epiglotis, pita suara, dan cartilago arytenoidnya. Lalu untuk yang grade 2, epiglotis, pita suara, dan arytenoidnya hanya terlihat sebagian saja. Apabila grade 3, dia hanya terlihat epiglotisnya saja, dan apabila grade 4 tidak terlihat sama sekali. Selanjutnya, persiapan alat daripada manajemen airway. Jadi dalam mempersiapkan alat, ada beberapa alat yang harus kita persiapkan. Yang pertama pastinya sumber oksigen itu sendiri. Yang kedua adalah statics, di mana statics ini terdiri dari scope. Scope itu maksudnya adalah laryngoskop. Lalu yang kedua, tube. Yang ketiga adalah airway device-nya. Yang keempat, tape. Lalu introducer, konektor, dan juga suction. Lalu, selain statics, kita juga memerlukan NIBP atau Non-Invasive Blood Pressure Monitor, dan kita juga perlu melakukan akses intravena. Selanjutnya adalah posisi daripada pasien. Dalam melakukan manipulasi airway, posisi daripada pasien ini sangat penting, yang mana posisi yang baik dilakukan ketika kita melakukan intubasi itu adalah sniffing position atau posisi seperti orang akan sebelum bersin seperti itu. Jadi pada sniffing position itu merupakan kombinasi daripada fleksi daripada cervical spine atau fleksi daripada atlantoaksial dan ekstensi daripada atlanto-occipital. Nah, untuk melakukan manipulasi fleksi sendi atlantoaksial itu kita perlu memasang bantal di bawah leher pasien sehingga terjadi fleksi daripada atlantoaksial, dan untuk melakukan ekstensi pada atlanto-occipital kita manipulasi leher daripada pasien. Nah, sniffing position ini penting karena sniffing position ini dapat memberikan visualisasi yang baik daripada glotis ketika kita melakukan laryngoskopi. Selanjutnya adalah preoksigenasi, yang mana preoksigenasi itu seperti namanya, yaitu sebelum, dan oksigenasi berarti kita memberikan oksigenasi sebelum kita melakukan manipulasi airway-nya itu sendiri. Nah, mengapa preoksigenasi ini sangat penting? Karena apabila pasien itu sudah terpreoksigenasi, itu bagaikan seperti kita memberi waktu untuk melakukan intubasi selama 5 sampai dengan 8 menit. Jadi, selama 5 sampai dengan 8 menit itu pasien itu sudah memiliki cadangan oksigen untuk menunda onset daripada denaturasi dengan cara meningkatkan cadangan oksigen dimiliki oleh pasien itu sendiri. Apabila misalkan kita melakukan intubasi dan setelah 5 sampai 8 menit masih belum berhasil, maka kita akan ulang lagi lakukan preoksigenasi, baru kita lakukan manipulasi airway selanjutnya. Selanjutnya adalah bag and mask ventilation. Jadi di sini dalam bag and mask ventilation kita akan menggunakan face mask dan ambu bag, di mana di sini ada masknya, ada valve atau katupnya, ada self-inflating bag-nya, ada oksigen reservoir, dan tube yang menghubungkan ke sumber oksigen. Jadi dalam melakukan bag and mask ventilation ini berguna untuk menghantarkan udara maupun gas anestesi ke saluran nafas pasien. Dan dalam pemasangan bag and mask ventilation ini diharapkan kita dapat menutupi semua bagian di sekitar hidung dan mulut pasien dan memastikan tidak bocor sehingga udara yang dimasukkan ke saluran nafas pasien itu dapat masuk semua. Untuk mengunci face mask-nya itu sendiri terdapat 2 manuver. Yang pertama adalah manuver one-handed face mask technique, di mana di sini kita menggunakan CE manuver atau CE manuver, yang mana di sini tangan kita yang satu itu memegang pada jari jempol dan telunjuk itu memegang di face mask-nya untuk menekan dan memastikan tidak terjadi kebocoran, dan 3 jari kita yang lain, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu melakukan pengangkatan atau jaw thrust daripada di angulus pandibulanya itu sendiri. Sedangkan untuk two-handed face mask technique itu kita lakukan apabila pasiennya itu besar atau kita sebagai penolong itu tangannya terlalu kecil. Jadi di sini manuvernya adalah dengan cara jempol itu menekan face mask untuk mencegah kebocoran dan 4 jari sisanya melakukan jaw thrust. Namun pada
two-handed face mask technique ini, back and mask ventilation-nya membutuhkan 2 orang karena satu lagi orang harus melakukan bagging-nya. Sedangkan untuk yang one-handed bisa hanya 1 orang saja karena tangan satunya masih bisa digunakan untuk memompa abu bag-nya. Selanjutnya, tanda dan gejala daripada obstruksi jalan nafas itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah adanya stridor, snoring, lalu dari pernafasannya bisa kita lihat ada nafas cuping hidung, adanya retraksi daripada otot-otot trakea, dan retraksi daripada otot-otot di rongga toraks, dan kita tidak terasanya udara ekspirasi. Nah, obstruksi ini bisa disebabkan oleh benda padat, ataupun bisa juga karena benda cair. Untuk benda padat itu contohnya bisa karena corpus alienum maupun karena gigi, sedangkan benda cair itu bisa karena lendir atau darah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah cara mempertahankan jalan nafas. Untuk mempertahankan jalan nafas ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah manuver manual atau triple airway manuver. Yang kedua adalah dengan alat bantu sederhana, dan yang ketiga adalah dengan alat bantu advanced. Masuk ke triple airway maneuver. Jadi triple airway maneuver itu ada head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Di mana untuk head tilt dan chin lift itu kita bisa lakukan pada pasien yang tidak terdapat kecurigaan adanya trauma cervical. Di mana tanda-tanda trauma cervical itu misalnya adanya jejas pada di atas klavikula maupun adanya multitrauma. Sedangkan jaw thrust itu kita lakukan apabila terdapat kecurigaan adanya cedera cervical. Jadi di sini seperti di gambar kita bisa lihat untuk head tilt itu manuvernya adalah dengan cara meletakkan tangan kita di atas dahi pasien dan kita melakukan tilting daripada head-nya itu sendiri ke superior. Lalu untuk chin lift itu kita mengangkat dagu daripada pasien ke arah depan dan atas. Untuk jaw thrust kita akan melakukan thrusting daripada mandibulanya ke depan untuk membuka jalan nafas daripada pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah yang alat bantu sederhana, di mana alat bantu sederhana yang pertama itu adalah OPA atau oropharyngeal airway, di mana oropharyngeal airway ini indikasinya itu pada pasien yang tidak sadar, bisa pada pasien yang dengan nafas spontan atau tidak ada nafas spontan, dan kita sebaiknya memastikan pada pasien itu tidak terdapat refleks muntah atau gag reflex. Untuk cara memasangnya, kita pertama-tama mengukur terlebih dahulu dari ujung mulut hingga ke angulus mandibula, karena ukurannya ini tidak boleh kebesaran dan tidak boleh kekecilan. Karena jika dia terlalu besar, dia bisa menutupi epiglotis dan mengobstruksi trakeanya itu sendiri. Dan selain itu, apabila dia mengobstruksi epiglotis atau menutup epiglotis, bisa juga terjadi edema laring yang selanjutnya juga bisa menyebabkan laryngospasme. Nah, apabila terlalu kecil, bisa juga terjadi penekanan daripada lidah sehingga lidah justru akan jatuh ke belakang. Selanjutnya adalah nasopharyngeal airway. Nasopharyngeal airway ini mirip seperti NGT atau nasogastric tube. Jadi kita masukkan pipanya itu dari hidung pasien. Jadi ini bisa kita berikan pada pasien tidak sadar, baik itu dengan nafas spontan ataupun tidak. Dan ini kelebihannya dibandingkan yang oropharyngeal airway itu adalah kita bisa lakukan pada pasien dengan refleks muntah yang masih positif. Atau bisa juga kita lakukan pada pasien yang kesulitan untuk dipasang OPA, misalkan pada kondisi trismus pada tetanus, atau apabila kita temukan adanya kecurigaan cedera fasial. Kontraindikasinya sendiri yaitu apabila terdapat fraktur basis kranii, karena apabila terjadi fraktur pada basis kranii, di sini kan kita memasukkan tabung ke atau cup ke hidungnya, jadi ketika terjadi fraktur kita takutkan cupnya itu justru dapat menembus dari fraktur yang ada sehingga bisa menembus sampai ke otak. Selanjutnya adalah LMA atau supraglottic airway device, di mana supraglottic airway device ini itu adalah device yang sebenarnya bertujuan untuk pengganti daripada face mask itu sendiri, karena pada LMA ini kita tidak memerlukan face mask lagi, karena di sini dari ada yang bentuk seperti kuping ini, dia akan kita tempatkan di supraglottic atau cuff-nya ini akan kita letakkan di supraglottic. Untuk selanjutnya nanti akan diinflasi sehingga
bisa steady di sana dan bisa kita pastikan airway atau udaranya itu akan masuk ke trakea seperti ini. Nah, untuk penggunaan dari LMA ini disarankan biasanya selama 2-3 jam saja. Lalu untuk ukuran-ukuran dari LMA ini bervariasi, mulai dari ukuran 1 itu pada pasien bayi dengan berat badan kurang dari 6,5 kg dengan volume cuff 2-4 ml. Lalu yang nomor 2 itu pada anak dengan berat badan 6,5-20 kg dengan volume cuff-nya itu sampai dengan 10 cc. Lalu ukuran 2,5 pada anak-anak dengan berat badan 20-30 kg dengan volume sampai dengan 15 cc. Untuk yang ukuran 3 pada dewasa kecil dengan berat badan lebih dari 30 kg, volume cuff sampai 20 cc. Untuk 4 dewasa normal dengan berat badan kurang dari 70 kg dengan volume cuff sampai dengan 30 cc. Dan yang 5 dewasa besar dengan berat badan lebih dari 70 kg dengan volume cuff sampai dengan 30 cc. Selanjutnya adalah kombi-cup, di mana kombi-cup ini adalah alat dengan lubang ganda yang mana ini bisa terpasang di endotrakeal maupun pada obturator esofagus. Jadi di sini disebut dengan kombi-cup karena kombi-cup ini adalah kombinasi daripada 2 tub menjadi 1. Masing-masing tub ini proksimalnya itu berukuran 15 mm, yang mana cup yang warna biru ini itu dia tertutup di ujung distalnya. Jika kita menggunakan cup yang nomor 2, dia memiliki pori-pori di samping. Jadi untuk apabila seperti itu misalkan jika cupnya ini ternyata masuknya itu ke saluran cerna, bukan di saluran nafas. Jadi kita inflate balonnya di sini yang warna biru, sehingga di sini terinflasi dan tersumbat yang bagian distalnya, sehingga udaranya itu akan keluar dari pori-pori di samping dan akan masuk ke trakea. Namun sebaliknya yang bening itu dia kita pompa yang di sini sehingga balon yang di sini akan terinflate dan udaranya tidak akan masuk keluar dari pori-pori melainkan keluar dari ujung distalnya saja. Nah, kombi cup ini tersedia dalam 2 ukuran, yang mana ada ukuran 37 French untuk pasien dengan tinggi 120-180 cm dan ukuran 41 French untuk pasien dengan tinggi lebih dari 180 cm. Kelebihan daripada kombi cup ini sendiri, kita bisa melakukan blind intubation, jadi kita tidak perlu menggunakan laryngoskop lagi dan kita tidak perlu takut apabila ternyata cup yang kita masukkan itu tidak masuk ke jalan nafas daripada pasien. Selanjutnya adalah ETT atau endotracheal tube, di mana ETT ini berdiameter 14-15 mm. Pada ETT ini terdapat konektor adaptor yang berfungsi untuk menyambung ke ambu bag atau ventilator. Nah, pada saat melakukan pemasangan endotracheal tube ini, kita pertama kan akan melakukan laryngoskopi terlebih dahulu. Jadi pada saat kita melakukan intubasi itu sendiri, kita memegang laryngoskopnya itu sebaiknya dengan memegang gagangnya dan tidak menyentuh blade-nya, sehingga nanti ketika sampai di epiglotis itu gerakannya tidak mengungkit, melainkan mengangkat. Karena jika gerakannya itu mengungkit, itu ditakutkan dapat menutup epiglotis dan tidak dapat mengangkat epiglotisnya itu sendiri, sehingga visualisasinya nanti akan buruk. Lalu selanjutnya untuk endotracheal tube ini ada beberapa ukuran. Yang pertama untuk bayi yang aterem itu internal diameternya 3,5 mm dengan panjang 12 cm. Lalu yang untuk anak-anak itu diameternya kita sesuaikan 4 ditambah umur anak dibagi 4, misalkan umur 8 tahun berarti 4 tambah 2 mm dengan panjang 14 ditambah umur dibagi 2. Untuk yang dewasa itu pada female atau perempuan diameternya 7-7,5, sedangkan yang male itu diameternya 7,5-9 mm dengan cut length-nya itu sampai dengan 24 cm. Nah, ini adalah cara untuk mengevaluasi keberhasilan daripada endotracheal tube-nya itu sendiri. Yang pertama adalah kita evaluasi dari klinis dan kita identifikasi karbon dioksida pada
pasien melakukan ekshalasi. Lalu kita juga memastikan PCO2-nya itu lebih dari 30 mm Hg pada 5 nafas berurutan. Lalu untuk yang lebih sederhana, kita bisa lihat dari inspeksi ketika kita lakukan ventilasi itu terjadi pergerakan dada yang simetris yang menandakan tube-nya itu sudah berakhir di karina dan tidak terlalu dalam. Apabila dia terlalu dalam, maka biasanya yang mengembang hanyalah paru-paru yang kanan saja. Lalu untuk memastikan juga, kita juga perlu memastikan dari suara nafas, di mana kita bisa melakukan auskultasi pada 4 titik. Yang pertama adalah apex paru kanan dan apex paru kiri, lalu pada basis paru kanan dan base paru kiri, dan pada epigastrium. Apabila dia berbunyi di epigastrium, berarti itu masuknya justru ke saluran cerna dan bukan ke saluran nafas. Dan untuk yang di apex dan di base paru itu kita pastikan bahwa suara yang di kanan dan kiri itu seimbang, yang menandakan itu pemasangan endotracheal tube-nya itu sudah berhasil dan tepat di karina. Selain itu, kita juga bisa mengevaluasi dari reservoir bag-nya dan kita lihat apakah terdapat breath fogging pada saat pasien melakukan ekshalasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.